Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau coba gali sesuatu yang kuno, tapi rasanya kok relevan banget ya sekarang. Namanya Stoicisme, atau mungkin Anda lebih kenal dengan filosofi teras dari bukunya Henry Manampiring yang cukup populer itu. Betul. Buku Filosofi Teras ini kan mencoba menerjemahkan filsafat Yunani Romawi kuno jadi sesuatu yang lebih, membumi gitu. Iya, jadi lebih praktis buat kita-kita yang mungkin sering ngerasa, aduh overthinking nih, atau cemas, atau malah udah burn out sama kerjaan atau kehidupan. Banyak tekanan ya sekarang. Nah, kita akan fokus ke 3 ide utamanya nih. Pertama, soal memilah apa yang bisa dan nggak bisa kita kendalikan. Terus ngelola persepsi sama emosi. Dan yang ketiga, hidup selaras dengan nalar kita. Oke? Gimana, ini semua bisa jadi semacam, panduan praktis lah. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Di awal buku itu kan ada survei khawatir nasional ya. Dan hasilnya nunjukin, banyak banget dari kita yang cemas soal macam-macam. Ya, pekerjaan, hubungan, masa depan, bahkan sampai kondisi sosial politik, atau sekedar komen di medsos gitu ya. Betul. Nah, filosofi teras ini nawarin kacamata yang beda. Katanya, coba deh fokus ke hal yang benar-benar bisa kita kontrol. Emang gimana sih konsep dasarnya? Oke, jadi intinya itu ada di konsep yang namanya dikotomi kendali. Simpelnya gini, hidup itu dibagi 2 kategori aja. 1, hal-hal yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Ini cuma pikiran kita, penilaian kita, keputusan kita, tindakan kita. Ya, internal lah pokoknya. Oke. Pikiran, penilaian, tindakan. Cuma itu ya? Iya, itu aja yang 100% punya kita. Nah, kategori kedua, itu hal-hal di luar kendali kita. Banyak banget ini. Kesehatan kita, meski bisa diusahakan tapi nggak jamin. Kekayaan, reputasi, opini orang lain, kejadian alam, tindakan orang lain. Wah, banyak banget yang di luar kendali berarti ya. Banget. Nah, kunci ketenangan menurut Stoicisme itu ya di sini. Berhenti terobsesi, berhenti buang energi ke hal-hal yang di luar kendali itu. Terima aja. Fokus ke yang bisa kita lakukan. Pikiran dan tindakan kita. Jadi, sumber stres itu seringnya karena kita pengen ngontrol yang nggak bisa dikontrol ya. Persis. Ada juga sih pengembangan konsepnya dari William Arvin, namanya trikotomi kendali. Dia nambahin kategori sebagian bisa kita kendalikan. Tapi intinya sama aja, fokus utamanya tetap ke internal kita, ke usaha kita, bukan ke hasil akhirnya. Menarik. Ini relevan banget, apalagi di era medsos gini kan kita gampang banget kejebak pengen diakui orang, pengen ngontrol citra kita di mata orang lain. Nah, itu dia, Stoicisme ini kayak ngajak kita bebas dari tirani opini orang lain, istilah di buku itu kan. Caranya ya dengan sadar, opini orang itu di luar kendali kita. Mau dipikirin sampai pusing juga, ya nggak akan ngubah banyak. Iya juga ya, jadi kita fokus aja ke kualitas pikiran dan tindakan kita sendiri. Betul. Dan ini nyambung ke pilar kedua, pengendalian interpretasi dan persepsi. Ini penting banget. Para Stoa bilang, bukan kejadiannya yang bikin kita susah, tapi penilaian kita soal kejadian itu. Maksudnya gimana tuh? Kejadian kan ya kejadian aja. Iya, kejadiannya itu netral. Misalnya hujan turun. Itu fakta netral. Tapi kalau kita menilai, wah hujan, sial banget, rencanaku gagal. Nah, penilaian sial banget itulah yang bikin kita merasa negatif. Persepsi kita yang ngasih warna. Sakit hati atau cemas berlebihan. Emosi negatif itu seringnya hasil dari nalar yang mungkin kurang pas atau berlebihan aja. Jadi kalau kita baperan atau overthinking, itu sebenarnya gara-gara cara kita menilai situasi itu sendiri ya? Wah, dalam juga ya. Sumbernya di kepala kita. Kedengerannya masuk akal sih. Tapi pas udah kejadian, pas emosi negatifnya udah kuat gitu, gimana cara praktis ngelolanya? Ada tips konkretnya nggak? Ada. Di buku itu dikenalin metode STAR. Ini akronim ya. STAR. Oke, gimana tuh? S itu stop. Begitu kerasa ada emosi negatif kuat muncul, entah marah, sedih, cemas, berhenti dulu. Jangan langsung ngomong atau bertindak. Jeda sejenak. Oke, tahan dulu ya. Terus, T itu think and assess. Pikirkan dan nilai. Pakai nalar. Ini saatnya mikir objektif. Apa sih faktanya? Apa interpretasi saya? Mana yang di bawah kendali saya di sini? Gunakan dikotomi kendali tadi. Pisahkan fakta dari opini kita sendiri gitu ya. Betul. Terus A, assess juga. Nilai mana yang penting, mana yang enggak. Baru yang terakhir, R, respond.
Setelah lebih tenang, lebih jernih, baru deh kasih respons. Bukan reaksi impulsif, tapi respons yang bijak, yang konstruktif. Wah, ini kayak latihan otot mental ya, biar nggak reaktif. Iya, persis. Tujuannya membangun semacam benteng di dalam diri, inner citadel. Jadi kedamaian kita itu dari dalam, nggak goyah sama badai di luar. Mencapai kondisi apatheia, bukan apatis ya, tapi jiwa yang tenang dan rasional. STAR. Oke, kerangka yang sangat berguna. Nah, terakhir nih, pilar ketiga. Hidup selaras dengan alam. Ini kadang suka disalahartikan jadi pasrah total, nerimo aja gitu. Bener gak sih? Nah, ini perlu diluruskan. Bukan pasrah buta atau pasif. Alam dalam stoicisme itu seringkali merujuk ke logos atau nalar universal. Semacam tatanan rasional di alam semesta ini. Dan juga merujuk ke sifat dasar kita sebagai manusia, makhluk yang punya akal atau nalar. Oh, jadi alam itu lebih ke nalar atau akal. Betul. Jadi, hidup selaras dengan alam itu artinya hidup menggunakan nalar kita sebaik mungkin. Memahami kalau kita ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Menerima hal-hal di luar kendali kita, termasuk kesulitan atau musibah. Ini yang disebut amor fati, mencintai takdir sebagai bagian dari tatanan itu. Tapi bukan berarti diam aja gitu, bukan. Sambil menerima kenyataan itu, kita tetap fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Bertindak dengan bajik, dengan rasional, sesuai kemampuan kita. Jadi ini penerimaan yang aktif, responsif, bukan kepasrahan yang pasif. Oke, jadi jelas ya? Baik, kalau gitu kita coba rangkum sedikit ya buat Anda di rumah. Intinya, filosofi teras ini ngajak kita buat, pertama, bedain mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Fokus ke yang bisa aja, pikiran dan tindakan kita. Kedua, sadari kalau emosi negatif itu seringnya muncul dari penilaian kita sendiri. Dan penilaian itu bisa diubah. Ingat STAR tadi ya, stop, think, and assess, respond. Ya, latihan terus. Ketiga, hidup pakai akal sehat, terima kenyataan. Termasuk yang sulit, amor fati. Tapi tetap bertindak sebaik mungkin. Rasanya ini benar-benar alat mental yang relevan banget buat ngadepin tekanan zaman sekarang. Mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran aja buat direnungkan. Filosofi trust ini seolah bilang, kebebasan terbesar itu mungkin bukan saat kita berhasil mengubah dunia luar sesuai mau kita. Karena itu seringkali, ya nggak mungkin kan? Iya betul. Tapi justru kebebasan itu ada saat kita berhasil menguasai dunia di dalam diri kita, pikiran kita, respons kita terhadap apapun yang terjadi di luar sana. Mungkinkah penguasaan diri ini, ya, jalan menuju apatheia, ketenangan jiwa yang sejati dan kokoh yang paling kita butuhkan di tengah riuhnya hidup saat ini?